Ilmu Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat salalawak. Nah, terkait dengan kegiatan saya kali ini, saya akan menyelesaikan tugas praktikum tentang makanan khas daerah yang minggu sebelumnya saya sudah membuat proposal. Nah, kali ini bahan-bahan yang saya butuhkan adalah: pertama ada tepung beras. Kali ini saya menggunakan merek dari Rose Brand. Setelah itu air yang berisi 350 ml, minyak goreng. Kali ini saya menggunakan minyak kiloan. Ikan asin. Nah, ikan asin ini kita kita cincang atau kita suwir boleh juga. Setelah itu saya menggunakan daun kunyit. Daun kunyitnya sudah saya iris tipis ya. Nah, untuk bahan yang halus saya menggunakan kunyit, bawang putih dan bawang merah. Ini ada cabai giling. Ini ada lengkuas, penyedap rasa, boleh dipakai boleh tidak, dan garam. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan menimbang tepung beras seberat 250 gram. Masya Allah. Nah, beratnya pas 250 gram. Masya Allah. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyangrai tepung beras ya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih dengan daun kunyit. Kita akan menyangrai dua bahan ini. Nah, kita masukkan 250 gram tepung tadi ke dalam panci untuk menyangrai ya. Nah, lalu kita masukkan juga daun kunyit. Nah, kita sangrai dulu. Terbang tepungnya. Nah, setelah disangrai beberapa saat, kita masukkan daun kunyit tadi. Sambil diaduk-aduk rata. Nanti setelah beberapa menit, daun kunyit sudah mengeluarkan bau saat disangrai. Nah, baru kita masukkan ke dalam bahan basah tadi. Nah, sementara kita menyangrai tepung dengan daun tadi, kita panaskan juga untuk bumbu untuk airnya. Nah, nah, lalu kita masukkan ikan asin yang sudah dicincang tadi. Nah, masuk dan kita aduk. Nah, sementara itu kita juga menyelesaikan tepungnya ya. Astagfirullah. Kewalahan. Nah, kalau kita masaknya dengan kompor gas, hati-hati karena tepung ini benda kering. Jadi kalau kena api takutnya terbakar. Nah, lalu kita sambung juga memasukkan kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan lengkuas, garam, dan penyedap rasa. Masukkan aja semuanya. Bawang merah. Nah, untuk penyedap rasanya
Nanti aja kita masukkan. Atau kita masukkan sekarang boleh juga. Finish keban yang dulu. Lalu kita aduk-aduk. Tuh, tepungnya sudah mulai ada yang berubah warna. Mungkin karena saya terlambat membalikkan. Astagfirullah. Padi. Nah, pokoknya sampai kita rasa tekstur tepungnya itu sudah agak ringan ya guys. Nah, maaf tadi saya lupa untuk menyangrai tepung. Kita usahakan dengan api kecil ya. Api kecil supaya tidak gosok. Nah, untuk memanaskan air, kita usahakan juga apinya juga tidak terlalu besar. Supaya airnya matangnya dengan sempurna. Astagfirullah, kayak kue gulai, sampade, orang kue. Kira-kira seperti ini, tapi belum masak ya. Wanginya seperti buat asam padeh ikan. Nah, setelah tepungnya seperti ini, kira-kira ini udah ringan ya menurut aku. Nah, kita salin ke wadah lain. Nah, setelah airnya mendidih, tuh sudah mendidih kan. Nah, kita campur air ini sedikit demi sedikit, dan jangan lupa ya mematikan kompor. Nah, lalu kita campurkan airnya dengan tepung tadi. Nah, airnya sumpah bau itu asam padeh. Nah, kita campurkan ya sedikit demi sedikit, asalkan pasti. Bismillah. Kita aduk ya, karena masih panas jadi kita pakai spatula. Nah, setelah bahan-bahan tadi kita campurkan, kita aduk sampai seperti ini ya. Ini belum kalis sebenarnya, tapi sudah agak-agak rata. Kalau rasanya sudah agak-agak dingin, bismillah, kita uleni pakai tangan. Anggap dingin, Nur. Nah, kita akan memanaskan minyak. Sementara menunggu itu agak dingin sedikit, karena akan bulat-bulat kan panas. Nah, kita hidupkan kompor, kira-kira apinya sedang. Lalu kita panaskan minyak kurang lebih setengah kilogram, lebih sedikit. Nah, ini belum kenapa-kenapa ya minyaknya, nanti akan lebih panas dari ini. Nah, sementara kita menunggu minyak panas, nah kita akan membulat-bulatkan adonan salanya kira-kira sebesar ini, tapi saya kurang tahu sebesar apa ya. Nah, kita bulat-bulatkan. Setelah selesai kita bulat-bulatkan dan adonan sudah habis, nah dapatnya seperti ini nanti hasilnya. Tuh. Nah, lalu kita goreng. Setelah selesai membulatkan dan minyaknya sudah panas ya, kita goreng deh. Cemplunginnya satu-satu, jangan sekali semua. Bentar. Ayo yang mau berenang. Astagfirullah. Tidak lelakan. Sedikit lagi boleh lah. Nah, kita tunggu matang ya. Nah, setelah digoreng, kira-kira matangnya kuning kemasan ya. Nah, lalu kita angkat. Setelah itu kita tiriskan. Lagi Kak. 3. Nah, ini adalah hasil salah buatan saya. Nah, kita patah ya. Semoga enak. Ini boleh kosan syariah. Wah, bismillah. Wah, ternyata seperti salah. Nah, saat ini kita akan mencoba apa rasanya, Sarah? Enak, coba gigit. Coba pakai saus. Nggak keras kan? Enggak.
Sekian dari saya, Nurul Enikoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong, कुछ होता है